Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dandi Nurwandi, NPM 1921911121 dari kelas 2D Penjas angkatan 2019. Di sini mata kuliah teknik belajar motorik yang saya akan presentasikan dan jelaskan di sini mengenai strategi belajar mengajar gerak. Di sini strategi belajar mengajar gerak ada 4 komponen yang saya akan bahas. Yang pertama ada pengaturan urutan materi belajar, yang kedua ada pengaturan waktu latihan, yang ketiga ada pengaturan lingkungan belajar, yang keempat ada metode mengajar. Pertama-tama yang saya akan bahas di sini mengenai pengaturan urutan materi belajar terlebih dahulu. Di sini pengaturan urutan materi belajar. Jadi urutan materi belajar menentukan urutan proses pembelajaran tanpa urutan yang tepat. Jadi jika di antara beberapa materi pembelajaran mempunyai hubungan yang bersifat prasyarat, akan menyulitkan peserta didik dalam pembelajarannya. Jadi peserta didik akan mengalami kesulitan mempelajari kekurangan jika materi penjumlahan belum dipelajarinya. Nah, di sini ada beberapa pendekatan, ada 2 pendekatan yang saya akan bahas mengenai pengaturan urutan materi belajar. Yang pertama ada pendekatan prosedural. Jadi pendekatan prosedural ini urutan materi pembelajaran secara prosedural menggambarkan langkah-langkah secara urut. Di sini sesuai dengan langkah-langkah melaksanakan suatu tugas. Di sini misalnya langkahnya dalam melaksanakan penelitian sosial. Nah, di sini juga ada contohnya urutan prosedural tata cara pada mata pelajaran sosiologi. Peserta didik harus mencapai standar kompetensi mempraktikkan metode penelitian sosial tersebut agar peserta didik berhasil mencapainya. Di sini dalam pendekatan prosedural ini ada materi pembelajaran. Yang pertama ada menyusun rancangan penelitian, yang kedua ada menentukan topik penelitian, yang ketiga ada perumusan masalah, judul dan pertanyaan-pertanyaan penelitian. Nah, pendekatan yang kedua di sini mengenai pendekatan hierarkis. Jadi pendekatan hierarkis ini urutan materi pembelajaran secara hierarkis menggambarkan urutan yang bersifat berjenjang dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah. Materi sebelumnya harus dipelajari terlebih dahulu sebagai prasyarat untuk mempelajari materi berikutnya. Di sini juga ada contoh urutan hierarkis. Jadi berjenjang menyusun rancangan penelitian agar peserta didik mampu menyusun rancangan penelitian. Di sini juga peserta didik terlebih dahulu harus mempelajari konsep-konsep dasar ilmu pengetahuannya. Di sini juga ada cakupan konsep pengetahuannya, yaitu yang pertama ada kenyataan, yang kedua ada fakta, yang ketiga ada fenomena atau gejala, yang keempat ada masalah, yang kelima data atau bukti. Itu mungkin pembahasan mengenai pengaturan urutan materi belajar. Yang kedua, pembahasan yang kedua di sini mengenai pengaturan waktu latihan. Jadi, pengaturan waktu latihan dan pemberian umpan balik di sini sering dipertanyakan dalam praktek latihan, baik dalam proses pembelajaran gerak maupun dalam pelatihan olahraga prestasi. Di sini belajar dan pelatihan yang masih rendah. Hal ini sebenarnya bertali erat dengan jumlah curahan waktu aktivitas belajar dan berlatih di setiap anak-anak
kurang mampu guru atau pelatih dan dalam mengatur waktu latihannya. Di sini juga ada keunggulan latihan acak. Jadi keunggulan latihan acak ini dengan latihan terpusat pada gejala, lupa akan munculnya manakala keterampilan yang sudah dipelajari tertindih oleh keterampilan lain yang baru. Sini sedangkan dalam latihan acak, gejala lupa tadi seolah terus terkikis oleh pengulangan yang berkali-kali yang terus dilakukan secara selang-seling. Kedua, dari segi kebermaknaan. Jadi latihan acak seolah menampilkan tugas yang berbeda dari sebelumnya. Pembahasan yang ketiga mengenai pengaturan lingkungan belajar. Nah, di sini kegiatan pembelajaran, bagaimana cara menata lingkungan belajar lingkungan anak, dunia bermain mereka baik di dalam maupun di luar ruangan. Jadi penataan lingkungan belajar merupakan penataan lingkungan fisik baik di dalam maupun di luar. Penataan lingkungan ini termasuk seluruh aksesoris yang digunakan baik di dalam maupun di luar ruangan, seperti bentuk dan ukuran ruang, pola pemasangan lantai, terus warna dan hiasan dinding, dan bahan dan ukuran bentuknya, warna, ukuran, jumlah, dan bahan sebagai alat main yang akan digunakan sesuai dengan perencanaan tersebut. Di sini juga fungsi penataan lingkungan belajar anak, ada beberapa komponen. Yang pertama, mempersiapkan lingkungan fisik yang aman, nyaman, menarik, dan didesain sebagai dengan perencanaan sehingga mendorong anak untuk mengoptimalkan perkembangannya. Dan yang kedua di sini mendukung anak untuk mandiri, bersosialisasi, dan menyelesaikan masalah. Jadi prinsip yang harus diperhatikan dalam menata lingkungan belajar, yang pertama ada membuat anak merasa aman, mendorong anak untuk dapat bereksplorasi, dan mendukung anak untuk dapat berinteraksi dengan lingkungannya. Yang keempat, yang terakhir, ada pembahasan mengenai metode mengajar. Di sini metode mengajar, strategi atau cara yang digunakan agar tujuan pembelajarannya bisa tercapai. Setiap guru juga di sini tentunya memiliki karakter atau pembawaan yang berbeda-beda. Begitu juga dengan peserta didik. Dalam satu kelas, di sini dalam satu kelas saja peserta didik, setiap guru akan menjumpai karakter peserta didik yang berbeda-beda. Yang pertama ada karakter usil, malas, rajin, dan masih banyak yang lainnya. Jadi untuk menyampaikan tujuan yang pembelajaran pada peserta didik yang memiliki keragaman karakter, tentunya dibutuhkan suatu metode, yaitu metode mengajar. Di sini ada beberapa metode yang saya akan jelaskan. Yang pertama ada metode ceramah. Di sini metode ceramah, metode pembelajaran yang disampaikan secara lisan langsung pada peserta didik. Metode ceramah ini merupakan satu-satunya yang mudah pelaksanaannya dan tidak membutuhkan peralatan tambahan. Di sini juga metode ceramah ada beberapa komponen. Terus yang pertama ada dilakukan dengan penuh semangat dan keceriaan. Yang kedua ada menggunakan bahasa yang santun, baik, dan mudah dicerna oleh peserta didik. Yang ketiga ada diselingi dengan humor, candaan yang tepat, yang tetap mengacu pada ranah kesopanan. Yang ketiga ada memperhatikan gerak tubuh, tidak berdiam diri di tempat yang sama, gerakan mata, dan sebagainya.
Di sini yang kedua ada metode diskusi. Metode diskusi ini adalah metode mengajar yang dirancang dalam forum diskusi antar siswa. Artinya siswa harus mampu memecahkan masalah melalui kelompok diskusinya. Anggota setiap kelompok juga harus bervariasi. Variasi ini diharapkan bisa meragamkan pendapat sehingga diperoleh kesimpulan yang nantinya sesuai dengan pokok permasalahan yang diberikan oleh guru. Nah, itu metode diskusi, metode yang kedua. Sekarang metode yang ketiga, metode resitasi. Pada dasarnya metode resitasi ini merupakan umpan balik yang diberikan guru pada peserta didik, yaitu dengan mewajibkan peserta didik membuat ringkasan materi yang telah disampaikan. Materi bisa disampaikan dengan metode ceramah, visual, atau video. Di sini juga pembuatan ringkasan diharapkan bisa meningkatkan ingatan peserta didik tentang materi yang telah ditulisnya. Yang keempat ada metode eksperimen. Di sini metode eksperimen merupakan salah satu metode yang cukup efektif untuk mendapatkan kesimpulan terhadap suatu permasalahan. Dengan adanya eksperimen, para peserta didik diharuskan menjalankan serangkaian proses ilmiah sehingga diperoleh suatu hasil. Yang kelima ada metode demonstrasi. Di sini metode demonstrasi merupakan integrasi antara gerakan dan juga lisan. Untuk menerapkan metode ini, guru harus memberikan contoh melalui gerakan disertai penjelasan secara lisan. Guru di sini membahas materi tentang lempar lembing. Hal ini yang harus kita lakukan adalah bagaimana mempraktikkan lempar lembing tersebut. Jadi pembahasan lengkap teknisnya. Yang keenam ada metode karya wisata. Di sini metode karya wisata di sini merupakan salah satu metode yang disukai peserta didik karena mereka bisa belajar di luar kelas dengan melakukan pengamatan secara langsung di lingkungan sekitar. Itu mungkin pembahasan mengenai strategi belajar mengajar gerak. Mohon maaf bila ada salah kata dalam penjelasan, namanya juga belajar. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.